Kalau sudah jebol seperti itu nanti getarnya tambah parah Pak. Nanti posisi mesinnya nggak center, dari luar kedang kedengaran suara grrrr gitu. Ada suara jeduk atau cetek, yang mana nanti kegoncang juga di dalam, bagian dalam. Yang lagi duduk aja kerasa. Iya. Saking parahnya ini kalau mobil dipindah dari PR atau ke D, ini kerasa banget nih. Iya, goyang mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat siang. Kali ini kita ada di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita. Mudah-mudahan Sobat AHpedia dalam keadaan sehat walafiat, dan kendaraan yang bermasalah bisa langsung merapat ke AHA Motor. Di sini ada perbaikan yang mungkin kendaraan Anda sedang ada masalah, apakah itu mesin, transmisi, matic, manual, ataupun mesinnya mungkin sudah mulai kasar, atau hal-hal penting yang ringan seperti ganti oli, mau cek AC, silahkan datang ke bengkel AHA Motor. Sobat AHpedia, seperti biasa kita tidak lelahnya membagi pengetahuan seputar otomotif yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita punya narasumber, ada Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Kita udah lama nggak buat video Mas Aji. Iya Pak. Ya. Iya, agak parno saya Pak kalau lihat kamera. Jadi dia udah nggak biasa lagi. Iya biasa lihat kamera biasanya dia biasa. Sekarang udah nggak biasa. Iya, jadi kaku. Baik Mas Aji. Iya Pak. Apa yang mau kita bahas Mas Aji? Yang mau kita share buat Sobat AHpedia nih? Oh ini Pak, ada ini sih. Kita bahas mounting aja Pak. Mounting? Iya. Nah, ini mounting ini penting nggak sih kalau kita hiraukan atau kita abaikan? Penting itu Pak. Soalnya si mounting ini kan fungsinya sebagai dudukan ya. Kalau misal di mesin ya fungsinya untuk dudukan mesin. Nah, di mounting itu sendiri itu ada karet ya Pak. Nah, karetnya itu berfungsi untuk meredam getaran yang misal di mesin yang ditimbulkan dari mesin, agar tidak mengganggu atau merambat getarannya sampai ke bodi. Nah, jadi di dalam mobil tuh tetap nyaman. Jadi itu fungsi utamanya ya? Iya. Nahan getaran dari mesin tersebut? Iya. Oh, oke. Baik. Nah, kalau kendala yang sering datang ke AHA Motor gitu, tentang apa? Engine mounting. Ini seperti apa sih Mas kendala-kendalanya? Kendalanya yang pertama biasanya ini Pak. Jadi mobil, customer bilang mobilnya ini Pak, getar. Kita di dalam kabin, kita duduk aja nih Pak. Tapi kondisi mesin nyala, itu terasa getar Pak. Getarnya bisa disetir, bisa di bodi gitu Pak. Setir dan bodi? Iya. Bodi di sini maksudnya gimana? Bodi secara keseluruhan atau bodi gimana? Secara keseluruhan. Kan kita duduk ya Pak ya. Kita duduk di jok. Nah, pas kita duduk, kita kayak ngerasa goyang-goyang. Nanti tergantung ini sih Pak. Tergantung keparahan dari tingkat kerusakan dari engine mounting itu. Iya. Oke. Gitu. Nah, ada berapa Mas engine mounting dalam sebuah mobil? Mulai dari mobil yang mungkin seperti ini kan dari mobil kecil nih. Iya. Nah, yang ini mobil besar. Nah, ini ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan Pak. Oke. Jadi kayak misal untuk mobil-mobil kecil biasanya mountingnya tuh ada dua ya Pak ya. Oh, dua? Iya, ada dua untuk dia untuk menahan mesin, ada juga untuk yang menahan transmisi. Tapi untuk mobil bodi besar atau dimensi besar, dia biasanya mountingnya ada 4 ya Pak ya, atau mungkin bisa lebih. Oh ya, bisa sampai lebih? Ya mungkin bisa jadi bisa lebih. Soalnya baru yang saya tahu atau baru yang 4. Bisa disurvei baru 4. Oke. Jadi, baik. Nah, apa yang bisa kita contohkan biar Sobat AHpedia bisa melihat seperti apa sih kerusakan dari engine mounting itu? Oh iya Pak, ini di sini ada kebetulan engine mounting yang jebol. Ini posisinya pas di bagian engine ya atau mesin. Nah, ini salah satu contohnya di sini. Ini untuk engine mounting yang bagian sebelah kanan. Yang kita lihat ya Pak ya. Nah, di sini kelihatan ini Pak. Nah, nih. Kelihatan nggak Pak dari kamera? Oh, sebentar agak susah posisinya. Mungkin kita agak jauh sedikit. Oke, baik. Nah, ini Pak. Ini di sini kelihatan ya Pak ya. Ini kan sebenarnya kalau barunya dia utuh Pak karetnya. Nah, ini karena faktor pemakaian dan usia, lama-kelamaan karetnya pecah Pak. Nah, ini kan pecah ini Pak. Iya. Nah, ini kalau udah pecah seperti ini, nanti pasti akan timbul getaran
ya itu tadi seperti di dalam kabin. Kita duduk aja Pak, sambil nyalakan mesin dia udah terasa. Nah itu tapi nanti tergantung kerusakannya Pak ya, tambah. Kalau semakin rusak ya dia pasti akan tambah getar. Oke. Nah, ini kan baru satu nih yang kita bahas, ya kan? Ada 4 tadi. Ada 4. Jadi kalau ini yang sebelah, yang engine mounting ini, yang paling parah, apa yang terjadi? Kalau tadi kan ini mungkin baru getar. Iya. Kalau yang paling parah? Paling parah nanti posisi mesinnya nggak center. Waduh. Iya. Jadi kalau misal seperti ini kan masih tetap sejajar ya Pak ya. Iya. Nah, mountingnya kan terbuat dari karet. Iya. Misal nanti kalau misal sudah parah banget, nah karetnya ini jebol Pak. Kalau jebol dia semakin turun. Pak, kondisi mesinnya angin turun. Nah ini kalau sudah jebol seperti itu nanti getarnya tambah parah Pak. Itu muncul suara nggak ya kalau kayak gitu? Kalau sudah sampai parah? Iya, bisa muncul suara. Dia bodi aja, misal kondisi kayak diam aja di mesin hidup, bodi juga getar. Nggak perlu kita masuk ya Pak ya, karena udah getar. Ya. Dari luar kadang kedengaran suara grrrr gitu karena saking parahnya. Jadi si getaran di mesin itu harusnya kan teredam sama karet. Ya. Nah, karena karetnya sudah nggak ada, otomatis dia nahan sama bodi. Nah, bodinya otomatis langsung kena getaran. Kena langsung ya? Iya. Gitu Pak. Itu untuk yang mounting sebelah kanan. Di sebelah kanan. Untuk mesin ya. Iya. Oke. Ada lagi ini Pak, yang mounting sebelah kiri Pak. Nah, dia fungsinya untuk sebagai dudukan si transmisi ya Pak ya. Nah, selain sebagai dudukan dia sama mounting kanan, mounting mesin, dia meredam getaran juga dari transmisi. Cuma ini bedanya, ya kalau misal yang kanan tadi kan getar ya Pak saat kita kondisi hidup ya, hidup. Kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri yang mounting transmisi itu kalau kerusakannya baru apa ya, belum parah banget, dia nanti biasanya ini Pak, saat kita akselerasi, kita bawa kendaraannya, dia ini Pak ada suara bunyi. Bunyinya gimana? Kruk. Itu dari sebelah kiri, dari arah transmisi. Nah itu saat akselerasi kan, kondisi mesin kan, dia akan mengayun Pak. Jadi mengayun. Jadi karena kita injak gas, otomatis ada kayak gaya ayun dari mesin. Yang mana harusnya dia ditahan sama mounting. Nah karena kondisi mountingnya kurang baik, itu bisa mengakibatkan ayunan dari mesin atau transmisinya itu semakin besar. Nah ketika sudah rusak, dia pasti akan membuat getaran yang lebih besar gitu Pak. Jadi nanti getarannya itu merambat sampai ke bodi. Jadi ada bunyi grrrk, gitu, dan Pak. Getar juga. Iya. Dan setiap akselerasi di arah kiri. Benar. Kalau dia mobil matic ya sama saja. Mau di manual atau di matic sama. Jadi kalau kita samar-samar mendengar bisa jadi kedengarannya salahnya adalah suara dari matic ya? Ya kalau misal analisnya kurang benar atau kurang tepat, bisa jadi nanti pembongkaran yang tidak penting ya. Gitu. Baik, jadi dua hal ini mengeluarkan bunyi dan getar. Baik. Nih Sobat Apedia, silakan dicatat ya. Mungkin mobil Anda ada yang kecil, ada yang besar dan mengalami hal yang sama. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, ciri-cirinya. Terus kalau misal untuk yang sebelah kiri, yang mounting transmisi itu kalau misal sudah parah, kita misal dari mau oper gigi itu Pak, dari oper gigi dari P misal ke R atau ke D, dia nanti kalau perpindahannya itu dia akan ada bunyi jeduk gitu Pak. Jeduk, karena sudah nggak ada peredaman. Suaranya jeduk ya, bukan tek gitu ya, bukan suara besi. Ya kalau sudah karetnya sudah nggak ada sih, besi, bisa suara besi. Tek itu? Iya. Udah suara jeduk atau tek, yang mana nanti kegoncang juga di dalam, bagian dalam. Maksudnya kita yang lagi duduk aja kerasa. Iya. Jeduk. Pada saat ganti ini, apa namanya? Saat kita perpindahan dari misal dari P ke R atau R ke D gitu. Terus nanti akan kerasa seperti itu. Yang ini yang paling terasa mungkin di mobil matic ya Mas ya? Kalau pas lagi mobil matic, benar. D ya? Iya. D ke R gitu ya? Iya, benar. Itu yang mobil matic. Kalau yang mobil manual, tetap kita harus mobilnya kita bawa jalan dulu. Kita akselerasi. Ada suara
bagian arah kiri atau enggak gitu Pak. Ayo Sobat Topedia, semakin menarik konten kita kali ini karena kita dapat tambahan ilmu pengetahuan tentang bunyi-bunyian yang ternyata bukan dari kaki-kaki. Iya. Dari engine. Iya. Getar juga, bukan dari kaki-kaki atau dari roda ya kan? Iya, benar. Tapi ternyata dari engine. Nah, kalau itu jalan, getarnya hilang. Kerasnya getar tetap. Kalau yang ini ya, kalau yang kanan. Engine, ya mesin, ya. Ya kalau kita bawanya santai atau dia agak kalau udah parah dia akan getar. Di setir pun udah kerasa dia. Ada suara gitu Pak. Oh. Coba dia menarik kan? Baik, kita kita gali lagi yang engine mounting yang ketiga dan keempat. Iya. Nah, ini bagaimana Mas Haji? Nah, ini Pak, ada Pak untuk yang mobil dimensi besar ada tambahan juga. Oke. Agar peredaman getarannya semakin bagus. Ini ada juga tambahan mountingnya. Jadi untuk mountingnya ada di bawah. Biasanya diletakkan di bawah. Ikut member ataupun ada palangnya sendiri ya Pak ya. Nah ini ada bagian depan dan bagian belakang. Iya. Wah, peredaman jadi 4. Nah ini contoh yang engine mounting bawah. Parah ya? Iya parah ini. Jadi saking parahnya ini kalau mobil dipindah dari PR atau ke D, ini kerasa banget nih. Iya, goyang mesinnya. Jadi duduknya bukan gara-gara maticnya rusak ya? Bukan, iya. Padahal dari mountingnya yang jebol. Oh. Nah, ini ada 2. Jadi peredamannya sama, dia karena mesin itu punya gaya ayun ya Pak ya. Apalagi saat kendaraan itu melaju ke depan atau mundur, dia ada goyangan, gaya dorong atau gaya ayun dari mesin itu sendiri. Nah, ketika itu jebol, maka ya itu tadi pas posisi itu tadi akan timbul suara ataupun jeduk, ada suara jeduk. Ya. Baik, Mas, ini kalau engine mounting yang sampai 4 seperti ini, mobil apa aja sih? Ya, kalau di Nissan sendiri kayak misal di Nissan Serena, Nissan Elgrand, terus apa? X-Trail. X-Trail yang T30 ya Pak ya? Yang 4? Iya. Kalau yang T31? T31 ini, dia modelnya ada 3. Nah dia ada namanya buffer. Jadi kalau mobil-mobil kecil juga ada namanya buffer. Yang modelnya seperti apa ya? Seperti arm lah, seperti arm, cuma dia lurus. Lurus. Untuk menahan mesin tadi? Iya. Dia posisi belakang atau di depan? Di belakang. Di belakang. Ikut sama member ya Pak ya? Oke, paham. Jadi dia nggak sampai ke depan ya? Enggak. Enggak. Kalau sudah seperti ini Mas nih, ini kan hancur banget nih. Harusnya kalau udah jebol seperti ini terasa banget ya Pak ya? Ya itu tadi. Kalau kita posisi perpindahan dari PRND, dia pasti akan goyang Pak. Goyang. Dia kan gini Pak. Ini kan posisinya kan dia nyangkut di mesin ya Pak yang ini ya. Oke. Ini nyangkut di mesin. Lah ketika mesin mengalami ayunan, dia ada perpindahan gigi mungkin ataupun saat akselerasi, dia ini Pak. Mundur. Goyang Pak. Iya, goyang. Iya. Dia akan mundur ya. Karena ini bagian belakang dia akan mundur. Mundur ke belakang juga. Iya. Nah, ketika seperti ini, dia kan ini ya Pak ya. Karena udah jebol kayak gini pasti di dalam rasa ada hentakan atau ada suara jeduk gitu. Apa perbedaannya Mas, suara yang diakibatkan oleh engine mounting yang belakang dengan yang samping, yang sebelah kiri tadi? Oh iya Pak, jadi untuk perbedaannya sih hampir sama. Hampir sama. Hampir sama aja. Ya. Hampir sama, tapi memang untuk yang bagian ini, nanti ini Pak, ya itu tadi pas kita pindah koper gigi, dia ini ayunannya lebih besar, lebih besar lagi. Terus apalagi kalau misal kita akselerasi, nah, karena misal yang sebelah kiri kan misal kita nggak jebol ya, masih baru. Tapi kalau ini dia nanti ketika mengayun ini si mesin, karena kan dia mesin ada knalpot ya Pak ya. Oh ya. Nah itu dia bisa goncang, bisa goyang. Ayunan knalpotnya lebih kencang. Jadi nanti dia si knalpot itu bisa nempel ke bagian bodi. Jadi bunyi. ada bunyi. Tuh, Sobat Topedia. Jadi kalau
knalpot kita tuh udah kerasa lebih bergetar dari sebelumnya ya? Iya, iya. Itu bisa jadi karena mountingnya udah jebol. Nah, ayunan mesinnya udah besar, mengakibatkan si knalpot goyangannya lebih besar lagi. Dengan dia nempel bodi. Gitu, Pak. Baik, Sobat Apedia yang memiliki kendaraan kecil ataupun besar, ya silakan dicek. Ada ciri-cirinya, ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Meskipun kita belum sampai ke bengkel ya, tapi kita mungkin bisa melihat tanda-tandanya saja ya. Tanda-tanda, tapi bisa cek secara visual. Visual dulu ya. Terutama yang engine mounting yang kanan. Yang kanan. Karena itu dari atas pun bisa kelihatan. Kelihatan ya. Iya. Tapi ada juga sekarang saya lihat engine mounting yang tertutup ya Mas ya. Ada juga. Iya kan? Ya benar. Punya kayak punya Eldran, T31 X-Trail, T31 ataupun yang mounting transmisi. Ada juga yang tipe tertutup ya. Jadi di dalamnya ada cairan. Cairannya itu sama seperti karet, fungsinya untuk meredam. Gitu. Baik Sobat Apedia, yang perlu kita datang ke bengkel ya. Tidak harus servis, tapi kita sambil diskusi aja dengan bengkel ya, menanyakan ini gimana nih kendaraan saya gitu kan ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk di AHA, hal-hal seperti ini dicek nggak saat kita ganti oli, servis rutin kayak gitu? Diperiksa nggak sih Mas? Untuk servis rutin kita biasanya melakukan pengecekan engine mounting secara keseluruhan. Untuk yang misal penggantian oli, kita paling ini ya Pak ya, kita secara visual. Mungkin kan yang sebelah kanan kan lebih mudah terlihat. Jadi kalau misal kelihatan udah sobek, kita pasti informasikan. Nah untuk yang servis berkala, setelah servis berkala biasanya kan setelah dilakukan servis berkala biasanya ini Pak, ada lakukan tes jalan. Walaupun misal yang di sini nggak kelihatan, di mounting transmisi nggak kelihatan, ataupun yang bagian bawah agak nggak kelihatan, nanti bisa dites jalan, nanti bisa dirasakan Pak. Yang sudah pengalaman pasti tahu rasanya seperti apa. Nanti tahu lah seperti apa itu getarannya, itu dari mounting atau dari mana. Baik, Mas, pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin agak lucu pertanyaannya. Kalau seandainya ini semua rusak nih ya, engine mountingnya, ini mungkin nggak sih mesin itu jatuh? Sebenarnya kalau untuk potensi jatuh, kemungkinan sih ada sih, cuma kecil sih Pak. Tapi kecil ya. Apalagi yang misal ini ya Pak, dia punya 4 ini ya, 4 mounting ya. Soalnya nanti pasti mesinnya akan ketahan sama member. Ini di tengah-tengah ya posisinya ya. Benar. Tapi untuk yang dimensi kecil ataupun yang mountingnya cuma 2 atau 3, itu dia ini sih tetap dia akan tertahan. Nanti kan tetap ada baut yang menahannya. Ada baut. Dia serta-merta dia langsung jatuh. Baik, meskipun seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk besar untuk jatuh. Tapi kita harus tetap melakukan pengecekan ya. Dalam pengecekan Pak. Sebelum jatuh pasti itu mobil udah nggak layak lagi. Udah nggak enak banget ininya, getarannya. Baik, terima kasih Mas Haji. Informasi yang menarik untuk konten kita kali ini berhubungan dengan jeduk bunyi getar. Mudah-mudahan terbantu Sobat Apedia yang memiliki kendaraan kecil dan besar. Silahkan dicek mobilnya, dirasakan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Haji. Kalau sudah muncul keluhan, segera datang ke bengkel. Nanti kita bantu untuk dilakukan pengecekan. Baik, langsung ke AHA Motor atau ke cabang-cabang AHA yang lain, atau ke bengkel terdekat Anda, yang terpercaya. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.